Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian, kelas 12. Masih bersama saya, guru bahasa Indonesia. Kini kita kembali ke materi selanjutnya. Yang kemarin kita sudah tatap muka, hanya beberapa siswa hanya beberapa kelas yang sudah tatap muka karena ini ada satu minggu ini kita online kembali. Oke anak sekalian, sebelum kita memulai ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kita bersama-sama untuk berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak sekalian, pada bab 4 yang lalu telah kita membahas bab 5 ya, tentang ini bab 4, maaf, yang lalu kita ngebahas bab 3 tentang editorial sebagai media berpendapat. Oke, ini kita akan kupas bab 3 editorial sebagai media berpendapat. Kita akan ngebahas pengertian, ciri-ciri dan sifat teks editorial, informasi dalam teks editorial, ragam informasi dan editorial, struktur dan kebahasan teks editorial, rancangan teks editorial. Oke anak-anak sekalian, kita akan masuk ke pengertian, ciri-ciri dan sifat teks editorial. Pengertian teks editorial. Nah, editorial disebut juga tajuk rencana. Editorial atau tajuk rencana adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi. Oke. Sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Penulis editorial atau tajuk rencana dimaksud untuk membujuk opini publik, mempromosikan pemikiran kritis dan kadang-kadang menyebabkan orang-orang bertindak atas suatu isu. Pada intinya, editorial merupakan berita dogmatis. Oke. Teks editorial ini atau tajuk rencana pers, papan atau memiliki ciri-ciri. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, hati-hati. Yang kedua, normatif, cenderung konservatif, menghindari pendekatan kritis yang tajam, pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Nah, teks editorial atau tajuk rencana pers, papan menengah ke bawah, middle low media, memiliki ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, lebih berani, atraktif, progresif, memilih pendekatan kritis bersifat tajam dan tembak langsung, lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Nah, sifat teks editorial atau tajuk rencana sebagai berikut. Yang pertama, krusial dan ditulis secara berkala tergantung dari jenis terbitan media isinya. Yang selanjutnya, isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas. Nah, yang selanjutnya memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa. Nah, terkait dengan kebijakan media, yang selanjutnya terkait dengan kebijakan media bersangkutan. Selanjutnya, yang B di sini, informasi dalam teks editorial itu ada jenis teks editorial, tipe teks editorial, fakta dan opini dalam teks editorial. Nah, jenis teks editorial ini terdapat 3 jenis teks editorial, yaitu apa? Interpretatif editorial, kontroversial editorial, dan explanatory editorial. Yang selanjutnya, tipe teks editorial ini menjelaskan atau menginterpretasikan, kritis, persuasi atau membujuk. Yang selanjutnya, pujian.
Fakta dan opini dalam teks editorial. Fakta itu adalah perihal, keadaan, atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta yang disajikan dalam teks editorial ini berupa peristiwa dan data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Pendapat atau opini redaksi dalam teks editorial dapat berupa penilaian kritis, prediksi, atau dugaan berdasarkan fakta empiris, harapan dan saran penyelesaian masalah. Kemudian, ragam informasi dalam teks editorial. Isu aktual dalam media informasi. Nah, isu aktual dalam media informasi ada penulis teks editorial akan memulai menulis dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam masyarakat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat tersebut lalu diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan aktualitasnya, keluar biasaannya, fenomenal, dan keterbantahannya, kontroversial. Nah, kemudian pendapat dan argumen dalam teks editorial. Nah, beberapa unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan argumen sebagai berikut. Yang pertama, berhubungan dengan masalah yang dibicarakan, ya. Dapat mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab, dan pemecahan masalah. Yang selanjutnya, tidak mengulang pendapat yang pernah disampaikan pihak lain. Disampaikan dengan kata dan kalimat yang tepat, ya. Kemudian disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Saran terhadap isu faktual. Unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan saran dalam teks editorial sebagai berikut. Yang pertama, menghindari emosi dan prasangka negatif. Yang kedua, mengungkapkan saran dengan objektif, logis, dan jujur. Yang ketiga, menunjukkan data, fakta, ilustrasi, contoh, atau perbandingan, ya. Yang keempat, menyampaikan saran dengan urut terperinci dan tidak berbelit-belit sehingga saran mudah dipahami. Menghindari saran yang menyinggung urusan pribadi. Oke. Nah, struktur kebahasaan teks editorial. Nah, struktur teks editorial, kaidah kebahasaannya. Menggunakan kalimat retoris, menggunakan kata-kata populer, menggunakan kata ganti petunjuk, menggunakan konjungsi kausalitas. Rancangan teks editorial, penyuntingan teks editorial, menyusun teks editorial. Ada 5 langkah menyusun teks editorial atau tajuk rencana. Yang pertama, mengambil topik atau masalah yang penting, memiliki sudut pandang berita terkini dan menarik perhatian pembaca. Mengumpulkan informasi dan fakta, meliputi laporan objektif dan melakukan riset. Menganalisis masalah yang telah diangkat, memberikan solusi yang realistis terhadap masalah di luar pengetahuan umum. Menulis kurang lebih 500 kata dengan menggunakan kata kerja dan tidak menggunakan kata ganti saya. Langkah-langkah menyunting teks editorial ini membaca kalimat demi kalimat untuk menemukan kesalahan penggunaan, ejaan, pemilihan kata, atau pola kalimat. Yang kedua, membenarkan kesalahan penggunaan ejaan, mengganti kata tidak tepat, dan memperbaiki kalimat tidak tepat. Yang ketiga, memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Yang keempat, memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat dan dilakukan dengan cara membuang paragraf tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan yang tepat, atau menambah paragraf di antara paragraf yang tidak runtut. Oke, sampai di situ untuk bab ketiga, yaitu editorial sebagai media berpendapat. Oke, anak-anak sekalian, mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat dengan singkat. Mudah-mudahan kamu juga bisa memahami materi pembelajaran pada kesempatan
pagi ini. Saya Pak Herman Badawi, mohon maaf bila mana dari penyampaian dari video ini kurang jelas dan kurang dipahami oleh kamu. Mudah-mudahan nanti ketika tatap muka bisa ditanyakan kembali. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.